Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kalkulus. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar limit. Yang pertama yaitu makna limit secara intuitif, yang kedua limit kiri dan limit kanan, dan yang ketiga limit ada dan tidak ada. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas tentang bilangan real, pertidaksamaan, sistem koordinat, grafik persamaan, sampai fungsi. Dan terakhir kita membahas tentang fungsi trigonometri. Nah, topik-topik tersebut merupakan bagian dari prakalkulus, ya. Jadi belum masuk ke kalkulus. Prakalkulus ini memberikan dasar-dasar untuk kalkulus, tetapi bukan kalkulus. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab pertama di kalkulus ini, yaitu membahas tentang limit. Nah, ketika kita membicarakan tentang limit, yang terlintas di pikiran kita untuk pertama sekali adalah apa yang terjadi pada fungsi f(x) ketika x semakin mendekati suatu konstanta c. Gitu ya. Nah, misalnya diberikan suatu fungsi di mana f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Karena di titik ini f(x) berbentuk 0 per 0. Namun kita masih dapat menanyakan apa yang terjadi pada f(x) ketika x-nya mendekati 2. Gitu ya. Jadi di fungsi ini kita berpikir apa sih yang terjadi ketika x itu mendekati 2. Nah, untuk memperoleh jawaban itu kita dapat melakukan 3 cara. Yang pertama, kita dapat menghitung beberapa nilai f(x) untuk x mendekati 1. Jadi di sini kita bisa menghitung dengan manual menggunakan tabel nilai, gitu ya. Yang kedua, kita dapat menunjukkan nilai-nilainya dalam sebuah diagram skematis misalnya gitu. Nah, yang ketiga, kita dapat mensketsa grafik y sama dengan fx. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung beberapa nilai fx untuk x mendekati 2. Jadi kita akan coba menghitungnya menggunakan tabel nilai. Nah, di sini saya sudah membuat tabel nilai dari fungsi tersebut, di mana di sini adalah x-nya, nilai dari nilai dari x-nya, dan di sini adalah nilai dari f(x)-nya. Nah, di sini yang kita tanyakan adalah berapa nilai f(x) ya ketika dia mendekati 2. Ini berapa dia mendekati 2 ketika x-nya mendekati 2, gitu ya. Jadi di sini kita bakalan coba nilai x-nya itu ketika dia mendekati 2 dari sebelah kanan. Jadi kalau dari sebelah kanan, kalau kita lihat di garis bilangan real, itu ada sebelah kanan berarti yang bagian positif gitu ya. Nah, misalnya ini garis bilangan real, ini 2. Nah, kita coba mencari nilai x yang mendekati 2 dari sebelah kanan. Nah, contohnya itu yang pertama sekali, kita coba 2,001, 2,01, dan 2,1. Nah, selanjutnya kita berikan nilai x itu yang mendekati 2 dari sebelah kiri. Gitu, jadi di sini. Jadi dari sebelah kiri itu kita ambil nilainya 1,99, 1,99, dan 1,9. Nah, ini kita untuk mencari fx-nya, kita langsung aja ganti nilai x ini menjadi 2,001. Jadi 2,001 kuadrat dikurang 4 per 2,001 dikurang 2, maka hasilnya adalah 4,001. Nah, kita tes juga yang ini. 2,01 kuadrat dikurang 4 per 2,01 dikurang 2, hasilnya adalah 4,01. Nah,
Sekarang kita coba yang dari bawah, yaitu dimana 1,99 kuadrat dikurang 4 per 1,99 dikurang 2, maka hasilnya adalah 3,99. Sorry, tadi yang ini kita coba dulu yang ini ya. Nah, kita lanjut lagi yang lebih mendekati ke 2, yaitu 1,999. 1,999 kuadrat dikurang 4 per 1,999 dikurang 2, maka hasilnya adalah 3,99. Nah, dari sini kita dapat melihat semakin dia dekat ke 2, maka fx-nya semakin dekat ke 4. Gitu ya. Nah, ini ada 4,01, ini 3,99. Nah, semakin dekat ke 2 itu semakin dekat dia ke 4. Jadi kesimpulannya fx mendekati 4 ketika x mendekati 2. Nah, kalau dituliskan ke dalam lambang matematis, kita tuliskannya seperti ini. Jadi fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini juga dapat dicoba dengan menguraikan pangkat. Ini langsung aja kita uraikan pangkat, misalnya kalau ini x kuadrat kurang 4 berarti x plus 2, x min 2. Nah, nanti coba dicari aja apakah sama hasilnya mendekati 4 atau enggak. Oke, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafiknya, tadi di sini ada 2 ya. Berarti posisi 2-nya ada di sini dan 4-nya ada di sini. Jadi benar, dari arah kanan dia semakin mendekati 2 gitu ya. Semakin dari arah kanan dia semakin mendekati 4, nilai fx-nya ini fx, ini x. Nah, dari arah kiri dia juga semakin mendekati 4 gitu ya. Nah, ini bisa kita bilang kalau dia memiliki limit, jadi limitnya ada. Oke, sekarang kita masuk ke makna limit secara intuitif. Jadi di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang makna limit secara intuitif dan definisi persisi. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang intuitif. Untuk mengatakan bahwa limit fx ketika x mendekati c sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat ke c, maka nilai fx-nya dekat juga ke L. Jadi secara intuitif, ketika x-nya dekat ke c, maka fx ini juga dekat ke L. Gitu ya. Nah, ini kalau kita sebut singkatnya, kalau biasanya kita nyebutnya kan panjang ya. Kita nyebutnya jika limit fx ketika x mendekati c gitu. Nah, sekarang kita dapat menyingkatnya, membacanya itu adalah limit f di c. Jadi kalau kita membaca seperti ini, kita bisa sebutnya menjadi limit f di c. Jadi lebih singkat pembacaannya. Nah, bilangan L ini merupakan nilai dari limit tersebut. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal agar lebih mudah dimengerti. Jadi, di sini kita pakai makna secara intuitif. Jadi kita berpikir secara intuitif. Di sini diberikan contoh, carilah limit 3x pangkat 3, carilah limit x kuadrat kurang x kurang 6 per x kurang 3 ketika x mendekati 3. Oke, kita akan coba cari ya. Tadi ketahui limit, limit x kuadrat dikurang x dikurang 6 per x dikurang
3 ketika X mendekati 3. Maka secara intuitif yang perlu kita lakukan adalah untuk menyelesaikannya, pertama menghitung beberapa nilai untuk X mendekati 3. Jadi kita menggunakan tabel yang tadi, seperti yang tadi, tapi itu membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, ada cara yang kedua, yaitu kita menguraikan pangkat. Nah, kita coba untuk menguraikan pangkat. Jadi kalau misalnya X kurang 2, X kuadrat kurang X kurang 6, berarti kalau diuraikan pangkatnya menjadi X kurang 3 kan X ditambah 2 per X kurang 3. Nah, ini bisa langsung aja kita coret ya. Nah, maka tinggalnya adalah X plus 2. Secara intuitif, kita langsung aja ganti nilai X-nya menjadi 3. Berarti 3 plus 2 sama dengan 5. Nah, itu ya. Jadi limit dari fungsi fx ini ketika X mendekati 3 sama dengan 5. Oke. Nah, betul ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang limit kanan dan limit kiri. Nah, sekarang kita bahas apa sih limit kanan dan limit kiri tersebut? Limit kanan yaitu berarti bahwa ketika X dekat dengan C dari arah kanan, maka fx dekat ke L, gitu ya. Sementara limit kiri berarti bahwa ketika X dekat ke kiri dari kiri, berarti bahwa ketika X dekat ke C dari kiri, maka fx dekat ke L. Nah, kalau kita lihat di sini, yang membedakan adalah ini ada tanda plus, sementara yang di kiri ada tanda min, gitu. Kalau kita gambarkan diagramnya, misalnya kita punya C-nya di sini, gitu ya. Ini L-nya. Nah, ketika fx ini mendekati L, berarti bahwa ketika X dekat C dari sebelah kanan, berarti X-nya ada di sini. X-nya dari sini mendekati ke C dari sebelah kanan. Ini harusnya lurus ya. Harusnya lurus ke sini. Nah, ini salah. Kita hapus aja biar tidak ragu. Nah, berarti kalau X-nya itu dekat ke C dari arah kanan, dia disebut limit kanan. Ini di sini. Kira-kira dia dekat juga dari arah kanan ke sini. Nah, kalau X-nya itu di sini, berarti dia dekat ke C dari arah kiri. Berarti dia adalah limit kiri. Gitu. Nah, dia juga semakin dekat ke L dari sebelah kiri. Nah, ini disebut juga kalau limit ini ada. Limitnya ada gitu ya. Oke, jadi sampai sini paham ya tentang limit kanan dan limit kiri, dan juga tentang intuisi. Nah, tadi kita juga udah menyebutkan di sini limit ada. Ternyata tidak hanya limit itu ada, tapi ada juga kemungkinan kalau limit itu tidak ada. Gitu. Nah, limit fungsi f di C ada jika dan hanya jika limit kanan dan limit kiri f di C ada dan nilainya sama. Jadi kalau yang
Kalau yang seperti kita lihat di grafik yang tadi, jika limit kanannya ada, limit kirinya ada, dan nilainya sama, maka dia dibilang kalau limitnya ada. Nah, kita lihat yang kedua, limit fungsi f di C tidak ada bila salah satu di antara beberapa kemungkinan berikut terjadi. Yang pertama, limit kanan dan limit kiri f di C ada, tetapi nilainya tidak sama. Oke, kita coba gambarkan di ini, di grafik ya. Nah, kalau limit ada tadi grafiknya kayak yang di sini. Ini kalau dia limitnya ada. Kalau limit yang tidak ada, kita lihat kemungkinan persyaratan yang pertama itu limitnya kanan dan limit kirinya ada tapi nilainya tidak sama. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, kita punya dari sini C-nya, limit kanannya ada, ini limit kanannya ada datang dari sini, limit kirinya juga ada datang dari sini, tapi nilainya tidak sama gitu ya. Jadi dia tidak, kalau yang tadi kalau limitnya ada kan dia nilainya sama ya, jadi kalau dia datang dari kanan dari kirinya nanti dia bertemunya di satu titik gitu. Jadi kalau misalnya limitnya tidak ada, nilainya tidak sama, jadi ini disebut dengan tidak ada ya. Ada. Nah, ketentuan yang kedua adalah limit kanan atau limit kiri. Ini tadi ada dan ini atau, berarti salah satu. Limit kanan atau limit kiri f di C tidak ada karena nilai f di dekat C menuju tak hingga. Oke, atau sebaliknya gitu ya. Kalau kita gambarkan kemungkinan kedua, yaitu ini ada C. C-nya ini. Dia bilang kalau nilai f di dekat C menuju tak hingga. Misalnya dari sebelah kiri itu dia menuju tak hingga. Nah, kita gambarkan dia bentuknya seperti ini. Sementara kalau yang kanan dia seperti ini. Atau sebaliknya gitu ya. Atau juga bisa sebaliknya. Ini C dari sebelah kanan yang menuju tak hingga, dari sini yang menuju ke sini. Nah, ini juga tidak ada. Ini A aja ya, sebentar. Nah, ketentuan yang ketiga yaitu 2B. Limit itu dikatakan tidak ada jika nilai f-nya di dekat C berosilasi. Nah, kalau kita gambarkan berosilasi ini gimana? Ini kita punya grafik. Nah, kira-kira C-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau dia berosilasi, kira-kira bentuknya seperti ini. Kanan kecil. Nah, ini juga dibilang kalau limitnya tidak ada. Adakah fungsi seperti ini? Ya, ada. Yaitu sin 1/x. Nah, sin 1/x ini dia akan membentuk grafik berosilasi gitu ya. Nanti ini juga dibilang limitnya tidak ada. Jadi ini adalah ketentuan yang pertama. Ini ketentuan 2A. Dan ini ketentuan 2B. Ini ketentuan limit tidak ada.
Oke, sampai di sini paham ya dengan limit ada dan tidak ada. Nah, kalau sudah paham, kita lihat contoh ini. Jadi kita diketahui fx-nya untuk x kecil sama dengan 0 itu ada x kuadrat. Nah, yang disuruh cari adalah hitung limit x mendekati 0, hitung limit fx ketika x mendekati 0. Nah, kita coba yang A. Karena dia aturan fungsi berubah di x sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Nah, kita cari limit kiri dan limit kanannya. Ini lihat ya, kalau ada min itu kiri, kalau ada plus itu kanan. Nah, x sama dengan 0, x sama dengan 0, dan limit x ketika x mendekati dari kanan, hasilnya juga sama dengan 0, maka limitnya ada. Nah, untuk yang jawaban nomor B, teman-teman juga bisa lihat di ini ya, di materi yang sudah di-upload.